Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast bersama saya Zakia Rosyida dan di sini saya ditemani oleh Bapak Dokter nih dari Iya, bener. Bapak Dokter Aditya Aditya, dari RSUD Lukmono Hadi Lukmono Hedi Kudus. Kudus. Oke, Betul. mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih, Pak. Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi untuk para penonton podcast ISK ya. ISK. Nah, perkenalkan nama saya Dr. Aditya Ardianto. Saat ini bertugas di RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus selaku dokter obstetri dan ginekologi. Itu kalau masyarakat umum lebih kenal dengan dokter kandungan dan kebidanan gitu ya. Oke, Ya, terima oke. kasih Bapak Ya, Aditya untuk perkenalannya. ya. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang pentingnya menjaga kesehatan Reproduksi, reproduksi. oke. Karena ini marak-maraknya ya karena Iya, pemuda. Ini kan reproduksi kan dari mulai anak-anak, pemuda, bener, dewasa ya. semuanya mencakup ya, Pak. Kita membahas mengenai reproduksi ini kali ini. Sebelum kita lanjut ke dalam-dalam, apa sih Pak itu Per definisi kesehatan, ya, kesehatan definisi reproduksi. Oke. kesehatan Jadi reproduksi? kesehatan reproduksi itu kalau dilihat dari reproduksi itu berarti adalah suatu kemampuan untuk berkembang biak reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi sendiri itu memiliki arti tidak hanya kesehatan dalam fisik saja, tapi secara sosial juga. Jadi dalam hal ini tuh kesehatan tidak hanya dipandang secara fisik seseorang saja, baik pria maupun wanita, tapi dilihat juga secara sosial juga. Dalam hal ini berarti fungsi bereproduksinya begitu. Jadi reproduksi bukan hanya untuk wanita saja, tapi Benar, bisa laki-laki dipandang juga. mulai dari Betul, perempuan maupun laki-laki betul. seperti itu ya Pak. Lalu pentingnya apa sih Pak menjaga Nah, kesehatan reproduksi itu? pentingnya, kenapa sih kok penting menjaga kesehatan Iya. reproduksi? Karena ini berhubungan dengan beberapa hal. Satu, angka kejadian hamil di luar nikah, kehamilan tidak diinginkan. Yang kedua, ada hubungannya dengan penularan infeksi menular seksual. Yang ketiga, salah satunya adalah angka kejadian HIV AIDS. Jadi kalau kita lihat seperti itu berarti sangat luas sekali cakupannya kesehatan reproduksi begitu. Jadi pentingnya kenapa? Karena ada 3 hal yang besar Yang tadi utama ya, yang itu utama. benar, tapi banyak lagi hal-hal yang Hal-hal yang lain. lain Kalau ya. kita misalnya di sini dalam hubungannya kaitannya dengan remaja, yang utama pasti satu, kalau misalnya tadi disebutkan menikah, kenapa sih ada hubungannya sama menikah? Pernikahan yang terlalu dini berarti juga tidak dilakukan sebaiknya. Makanya di undang-undang pun itu kan diatur ya, menikah batas usia menikah itu kan sekarang 19 tahun kan. Nah, karena kesehatan reproduksi itu kita melihat kalau misalnya seorang wanita itu sudah menikah di usia di bawah 18 tahun, risiko untuk dia itu tertular infeksi itu lebih tinggi. Betul. Makanya pemerintah memfasilitasi dengan membuat undang-undang yang seperti itu. 19 tahun batas untuk boleh menikah. Kalau dulu kan enggak, dulu kan 16 tahun ya, boleh menikah. Kalau sekarang enggak. Jadi Gitu. menimbang dengan Betul. kesehatannya Salah juga ya Pak, satunya salah faktor satu itu dia. faktornya. Betul. Oke, jadi ada 3 hal yang besar tadi dari betul. mulai di luar nikah, hamil di luar nikah ya Pak, Di luar nikah HIV terutama ya, terus betul. Angka kejadian infeksi menular infeksi seksual, menular juga dan HIV. juga HIV itu yang menjadi Betul. perhatian khusus ya untuk Betul. saat ini. Lalu apa aja sih Pak penyakit yang terjadi di masalah kesehatan atau kesehatan reproduksi sendiri? Banyak penyakit. Kalau infeksi menular seksual kita bilang kan ada banyak sekali penyakit ya, kondiloma, kemudian gonore. Banyak. Kalau yang kita sorot saat ini yang terutama itu infeksi HPV atau human papilloma virus. Kenapa sih kok infeksi HPV ini kok lebih disorot? Karena infeksi ini itu bisa menyebabkan CA cervix. Seperti kita ketahui, CA cervix atau kanker pada mulut rahim itu pembunuh utama wanita di Indonesia untuk perihal kanker. Jadi penyakit kanker kalau di Indonesia ini penyebab kematian karena kanker pada wanita itu 2. 1 CA cervix, yang kedua CA payudara. Nah begitu. 80-90% penyebab CA cervix itu karena infeksi HPV virus, HPV human papilloma virus. Itu paling sering atau mudah ditularkan itu karena
pada orang yang suka berganti-ganti pasangan seksual, satu. Yang kedua, melakukan hubungan suami istri di usia yang di bawah 18 tahun. Gitu. Yang kedua, penyakit yang kedua yang disorot tentu saja HIV AIDS itu kalau kita lihat secara data itu 25%-nya dialami oleh remaja. Betul. Kalau kita tahu seorang yang menderita HIV itu kan dia harus mengkonsumsi obat seumur hidup ya. Nah, itu juga dia paling sering tertular karena hubungan seksual. Makanya dua ini yang utama yang sangat diperhatikan atau concern di situ gitulah. Jadi mulai dari tadi kanker serviks ya, kanker atau serviks, HPV, betul. dan juga ada HIV itu yang menjadi sorotan utama saat ini karena tinggi ya angkanya. Angkanya termasuk tinggi. Alhamdulillah kalau seperti saat ini yang dilakukan oleh pemerintah memfasilitasi. Kalau kemarin kan sudah dilakukan vaksinasi HPV untuk anak usia SD ya. Awalnya di Jakarta dulu, di Jogja. Kenapa kok di dua kota ini? Karena di dua kota ini itu kota besar yang angka CA cervix-nya itu tinggi, termasuk tinggi. Setelah dua kota ini dinilai berhasil, baru dilakukan secara menyeluruh. Nanti targetnya 2024 di seluruh Indonesia untuk anak usia kelas 5 dan kelas 6 SD sudah 100% dapat vaksin HPV. HPV itu kan kalau vaksin, kalau misalnya nih seorang wanita yang ingin vaksin, dia berarti kan harus bayar sendiri ya. Itu kan biayanya cukup mahal. Untuk satu kali suntik aja mungkin kisaran 1 juta. Berarti kalau 3 kali suntik di atas 3 juta kan. Sedangkan ini alhamdulillah fasilitas dari pemerintah untuk anak usia 11 tahun itu digratiskan karena kan berarti sesuatu yang sangat bagus sekali. Begitu. Untuk mencegah ya. Betul. Jadi untuk HPV mencegah tadi. Jadi kalau tanya yang dirasakan apa setelah vaksin, ya nggak ada. Tapi efek jangka panjangnya itu kalau misalnya nih ternyata suatu saat tertular infeksi HPV itu tidak berkembang menjadi kanker serviks. Begitu. Karena perjalanan kanker serviks itu panjang sekali. Tidak orang yang serta-merta ketularan HPV langsung 1 minggu 2 minggu kanker serviks, enggak. Kanker serviks itu kira-kira 10 sampai 15 tahun. Dari tertular HPV sampai muncul gejala kanker serviks itu kira-kira 10 sampai 15 tahun. Jadi butuh waktu yang sangat lama sekali. Jadi tidak langsung tapi berjangka. Tidak langsung, ya, iya benar. Jadi lama sekali. Kalau kita nggak memproteksi dari awal, nanti biasanya yang muncul itu tahu-tahu terjadi CA cervix stadium lanjut. Misalnya nih, kalau kita lihat CA cervix stadium lanjut itu gejala paling sering itu satu, kalau habis berhubungan dengan pasangannya itu keluar perdarahan, terus keluar keputihan yang mungkin baunya kurang sedap. Biasanya kalau sudah muncul gejala ini biasanya kanker serviksnya itu sudah stadium lanjut gitu. Jadi melakukan pencegahan yang dilakukan pemerintah juga sudah sangat betul sekali dan tepat sekali, sangat bagus sekali. Jadi kita harus sebagai warga negara yang baik ya harus mendukung dan memberikan apresiasi kepada pemerintah. Begitu. Ya. Jadi penularannya paling banyak itu ya lewat hubungan di luar nikah atau di bawah umur sendiri ya. Ya. Berganti-ganti pasangan. Virusnya itu kan ada nempel di lapisan kulitnya kan. Nah, dia kalau misalnya berganti-ganti pasangan jadi lebih menularkan, gampang tertular kan orangnya kan dari si A yang semula sehat karena berhubungan dengan orang yang HIV atau membawa HPV virus, dia jadi ketularan. Begitu. Jadi untuk mencegahnya ya jangan berganti-ganti pasangan ya gitu ya Pak. Setia pada pasangan. Kalau misalnya kita tanya cara lain ya pasti kalau kita hubungannya dengan kesehatan reproduksi ya pasti pemakaian alat kontrasepsi untuk mencegah penularan. Begitu. Lalu cara mengatasinya kan tadi udah ada vaksin yang telah dilaksanakan mencegah ya itu bukan mengatasi. Untuk mencegah. Lalu untuk cara mengatasinya sih. Cara mengatasi kalau misalnya kita hubungannya ya sama kesehatan reproduksi. Berarti kan kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan daerah utamanya ya kewanitaan ya kalau wanita. Kalau laki-laki ya berarti ke area yang reproduksinya di bagian bawahnya ya. Nah, kalau misalnya kita secara umum yang kita lakukan itu adalah menjaga kebersihan. Satu, berperilaku sehat
berperilaku sehat itu maksudnya salah satunya itu tadi tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dan kemudian tidak berganti-ganti pasangan seksual. Biar apa sih? Biar tidak tertular atau tidak menularkan ke orang lain. Begitu. Apalagi kalau misalnya sudah tahu, oh ternyata saya itu ada infeksi HIV misalnya, usahakan kalau misalnya mempunyai pasangan setia, yang pertama itu, yang kedua memakai alat kontrasepsi, dalam hal ini kondom, untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan. Penularan apa sih kalau sudah terkena infeksi HIV? Penularan infeksi menular seksual yang lain. Seperti kita ketahui kalau orang yang terkena HIV itu kan daya tahan tubuh sangat tergantung dengan daya tahan tubuh ya. Kalau daya tahan tubuhnya itu sudah mulai terganggu dengan adanya HIV, dia akan lebih mudah tertular oleh infeksi yang lain. Jadi kalau misalnya tidak lebih hati-hati, tidak memproteksi dirinya terhadap infeksi yang lain, daya tahan tubuhnya akan semakin turun. Begitu. Jadi mudah tertular dengan infeksi yang lain. Jadi beratnya yang infeksi di orang lain itu kelihatan ringan, pada penderita HIV mungkin akan gejalanya lebih berat. Begitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Bapak Dokter Aditya. Ada pesan nggak nih Pak buat masyarakat nih? Pesan yang utama menyangkut kesehatan reproduksi yang harus kita lakukan itu adalah kita harus menjaga apa yang dijaga secara fisik, kebersihan. Yang kedua yang harus kita jaga adalah secara sosial, berarti melakukan sesuatu itu yang dilihat dengan norma sosial itu juga harus sesuai. Berarti contohnya seperti tadi, tidak melakukan pernikahan di bawah umur, tidak melakukan atau melakukan hubungan di luar pernikahan. Kalau misalnya yang sudah menikah, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Begitu. Jadi itu kan merupakan salah satu cara mencegah juga ya Pak, yang terbesar, dan itu ada pada diri kita sendiri. Ketika kita ingin remnya itu ya di diri kita ya. Ketika kita ingin tidak menularkan atau terjadi virus tersebut, ya tidak melakukan hal-hal tersebut. Oke, itu aja Bang ingin disampaikan. Terima kasih Bapak Dr. Aditya dari RSUD Lukman Hadi. Saya Zakia sudah pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.